Bab 1491, memasuki lantai ke-8. Kapten, bunuh mereka. Ya, Kapten, bunuh mereka. Tadi, Ye Mei jelas-jelas ingin mengambil nyawa kita. Zen kejujur tetapi mampu sampai sejauh ini, dia bukanlah orang yang berhati lembut. Dia sekarang menatap Ye Mei dan yang lainnya dengan dingin, awalnya ingin membunuh mereka, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, jangan terburu-buru, mari kita ikat mereka dan jangan bunuh mereka. Kapten, kenapa? Bukankah kita akan membalas dendam? Kedua anggota tim itu tidak bisa menahan rasa bingung. Zenke berkata, tidak membunuh mereka bukan berarti kita tidak bisa menyimpan dendam. Ikat mereka sekarang, dan serahkan mereka kepada tetua klan mereka. Saat itu, kita bisa memeras mereka sedikit dan membiarkan tetua mereka menebus mereka. Saat mereka kembali, aku khawatir tetua mereka akan menghajar mereka dengan pukulan, bahkan jika mereka tidak mengusir mereka. Mendengar perkataan Zenke, beberapa anggota klan Yaksa menjadi panik. Mereka tahu betul betapa mengerikannya situasi jika terjadi seperti yang dikatakan Zenke. Begitu mereka mencapai titik itu, masa depan mereka di klan akan hancur. Klan memang akan meminta tebusan kepada mereka, tetapi itu hanya formalitas. Setelah menebus mereka, mereka pasti akan diabaikan. Di sisi lain, akan menjadi suatu jasa besar bagi 3 anggota tim Iblis Utara untuk menangkap dan mengirim mereka kembali ke klan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan akan lebih buruk daripada kematian bagi mereka. Ye Mei akhirnya panik, menggertakkan giginya dan berkata, Zenke, jika kamu punya nyali, bunuh saja kami. Membunuhmu. Ye Mei, aku dengan tulus bekerja sama denganmu, tetapi kamu ingin menjebakku. Sekarang kamu takut. Sudah terlambat. Aku tidak akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu berumur panjang. Zenke memarahi. Semua anggota tim bertepuk tangan saat mendengar metode Zenke, berpikir itu adalah ide bagus. Mengenai masalah antara kedua klan ini, Yang Chen terlalu malas untuk ikut campur. Pada saat ini, dia berdiri di samping, diam-diam menunggu Zenke menyelesaikannya. Zenke sangat memahami pentingnya Yang Chen. Melihatnya menunggu di samping, dia buru-buru tertawa, Saudara Yang Chen, saya minta maaf Anda harus melihat itu. Sejujurnya, buah plum blossom ini milik Anda. Perkataan itu membuat kedua anggota tim lainnya dari klan Sa Utara tidak senang, tetapi nada bicara Zenke tegas, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyela. Melihat Zenke seperti ini, Yang Chen tertawa. Zenke ini benar-benar tahu bagaimana bergaul. Zenke sangat jelas bahwa dia telah berhasil menyelamatkan dirinya sejauh ini, semua karena bantuan Yang Chen, jadi dia tanpa syarat menyerahkan semua buah plum blossom kepadanya. Yang Chen tidak menunda-nunda, mengambil langkah maju dan tiba tepat di depan pohon roh. Sekarang sambil melihat buah bunga plum di pohon, Yang Chen memetik 2 di antaranya dan memeriksanya dengan cermat, mendapati bahwa buah itu telah matang. Alasan mengapa buah ini disebut buah plum blossom adalah karena pola pada buah ini menyerupai bunga plum, yang cukup unik. Tentu saja, meskipun penampilan buah ini biasa saja, khasiatnya yang sebenarnya sangat menakjubkan. Dengan satu pohon buah plum blossom, membudidayakan sejumlah besar ahli alam bela diri langit bukanlah masalah sama sekali. Namun, Yang Chen tidak tertarik pada buah plum blossom. Sekarang dia memetik beberapa buah, tetapi menyimpannya untuk tujuan alkimia. Dia berkata perlahan, aku hanya menginginkan beberapa ini. Sisanya milikmu. Ini, Zenke membelalakkan matanya, mengira buah plum blossom tidak akan jatuh ke tangannya. Dia tidak menyangka Yang Chen begitu murah hati dan memberikan semuanya padanya. Alasan dia begitu murah hati tadi adalah karena dia tahu Yang Chen belum memasuki lantai 8. Yang Chen harus menyerahkan harta apapun yang ditemukan di lantai 7, suka atau tidak. Tetapi Yang Chen sangat murah hati dan bahkan tidak menginginkannya. Hal ini membuat Zenke sangat gembira, dan dia terus berkata, Saudara Yang Chen, kamu benar-benar murah hati, terima kasih, terima kasih. Kalian berdua, cepat pergi dan petik buahnya. Mendengar kata-kata itu, kedua anggota tim di sebelahnya tidak ragu-ragu dan segera mulai memetik buah. Tak lama kemudian, buah pohon itu pun dipetik, membuat ketiga anggota klan Yaksa iri. Buah-buah itu seharusnya menjadi rampasan perang mereka, tetapi siapa yang mengira buah-buah itu akan jatuh ke tangan orang lain? Dan mereka bahkan harus menyaksikan semua itu terjadi di depan mata mereka, yang tentu saja membuat mereka merasa sangat getir. Tak lama kemudian buah-buahan itu pun dibawa kembali, dan Zenke terus tertawa, Saudara Yang Chen, aku akan mengantarmu ke pintu masuk lantai 8 sekarang. Yang Chen tidak menunda lebih lama lagi dan langsung menuju ke lantai 8 bersama Zenke. Dalam perjalanan, Zenke dengan tekun memimpin jalan, dan setelah sekitar setengah jam, dia membawa Yang Chen ke pintu masuk lantai 8. Di pintu masuk, ada juga gunung binatang buas dan laut binatang buas, dengan binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis. Itu ditumpuk seperti gunung. Terlebih lagi, semua binatang ganas ini tampak ganas. Ketika mereka merasakan ki yang masuk, mereka semua mencoba untuk melompat, tampak ganas dan jahat.
Yang Chen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya dingin, menunduk dan merasakan pencegah yang mengerikan dari binatang buas yang ganas ini. Dia bisa merasakan kesulitan memasuki lantai 8. Adapun 3 anggota klan Yaksa dan klan Sa Utara, mereka menelan ludah dengan gugup saat melihat pemandangan ini. Kesulitan memasuki lantai 8 cukup besar. Hanya dengan melihatnya saja membuat mereka ingin mundur dan tidak berani mencobanya sama sekali. Ye Mei dan Zhen Ke punya ide berbeda. Zhen Ke berharap Yang Chen dapat memasuki lantai 8 karena begitu Yang Chen pergi ke lantai 8, lantai 7 akan menjadi miliknya. Adapun Ye Mei, dia sama sekali tidak percaya bahwa Yang Chen bisa lolos. Sekarang dia tertawa sinis, saya katakan, Yang Chen, benar. Saya sarankan Anda untuk tidak memikirkan pintu masuk ke lantai 8 ini. Selama bertahun-tahun ini, setidaknya puluhan mayat telah menumpuk di sini. Siapa di antara mereka yang bukan ahli dari 4 klan laut? Mereka semua tidak bisa lolos, apakah Anda pikir Anda bisa? Dia sekarang seperti babi mati, tidak takut air mendidih. Dia ingin Zhen Ke membunuhnya dengan cepat dengan kata-kata provokatif seperti ini. Zhen Ke tertawa dan menamparkan wajah Ye Mei, sambil berteriak, jaga perilakumu, atau aku akan membiarkanmu mencicipi seluruh tubuh Saki Utara kami. Mendengar kata-kata itu, hati Ye Mei langsung menjadi dingin. Meskipun dia ingin berbicara, dia terhalang dan mundur. Yang Chen tentu saja tidak mudah terpancing emosinya. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke depan dan menarik napas dalam-dalam. Seketika itu juga guntur dan kilat menyambar-nyambar di sekelilingnya. Di bawah konsentrasi jiwanya yang kuat, raksasa petir raksasa tiba-tiba muncul, melindunginya di atas tubuhnya. Yang Chen tidak membuang kata-kata, dan langsung melangkah maju di bawah perlindungan raksasa petir. Saat dia melangkah maju, binatang ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu maju satu demi satu, seperti air pasang. Yang lebih lemah tercekik oleh arus listrik yang tak berujung saat mereka menyentuh tubuh raksasa petir, sementara yang lebih kuat terpukul mundur puluhan kaki. Namun, raksasa petir juga terguncang. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen berubah seketika. Raksasa petir benar-benar menunjukkan tanda-tanda terguncang. Bab 1492, Makhluk 10.000 meter. Ini di luar dugaan Yang Chen, tetapi itu tidak membuatnya kehilangan ketenangannya. Dalam sekejap, dia tersadar dan menggunakan 3 api untuk menyelimuti raksasa petir, membentuk lapisan pertahanan baru, dan langsung menyerang ke lantai 8. Saat lapisan pertahanan baru ini diperlihatkan, serangan binatang buas ini memang berkurang banyak, memungkinkan Yang Chen untuk mengatur napas dan perlahan mendekati lantai ke-8. Melihat pemandangan ini, Zhen Ke dan 3 anggota klan Sa Utara lainnya tercengang, benar-benar terkejut. Tentu saja, ketiga anggota klan Yaksa bahkan lebih terkejut, karena ketiga anggota klan Sa Utara memiliki pemahaman tentang kekuatan Yang Chen. Bahkan jika mereka terguncang, mereka setidaknya memiliki beberapa tebakan dan harapan. Namun ketiga anggota klan Yaksa itu hanya tahu sedikit tentang Yang Chen, dan pada awalnya, mereka hanya mengira bahwa Yang Chen punya masalah dengan kepalanya yang bodoh karena berusaha menerobos ke lantai 8. Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menerobos lantai 8 sendiri, itu terlalu mengerikan. Selama bertahun-tahun, banyak mayat dari 4 klan laut telah menumpuk di sini. Jadi mereka secara tidak sadar mengira Yang Chen akan mengikuti jalan lama yang sama. Akan tetapi, mereka sekarang menyadari bahwa bukan Yang Chen yang bodoh, melainkan mereka sendiri. Yang Chen mungkin benar-benar bisa mencapai lantai 8. Ye Mei sekarang sangat menyesali tindakannya, jika dia tahu Yang Chen begitu kuat, mengapa mereka memprovokasi dia? Mengapa tidak berteman dengan Yang Chen saja? Namun sekarang sudah terlambat, mereka sudah memprovokasi Yang Chen, dan mereka sudah jatuh ke tangan klan Sa Utara, tanpa ada kesempatan untuk menebusnya. Pada saat yang sama, Yang Chen telah berhasil mengendalikan raksasa petir dan api rangkap 3, mencapai akhir perjalanannya, tinggal sedikit lagi yang harus ditempuh. Pada bagian terakhir, Yang Chen tiba-tiba berakselerasi dan memasuki lantai 8 dengan sempurna. Dalam sekejap, sosok Yang Chen menghilang tanpa meninggalkan jejak, meninggalkan Zhen Ke dan yang lainnya berseru kaget. Selama bertahun-tahun, 4 klan laut kita selalu waspada dan berusaha memasuki lantai 8. Namun, tanpa diduga, satu-satunya orang yang memasuki lantai 8 di wilayah laut kita adalah orang asing, Zhen Ke mendesah getir. Kapten, orang ini. Ketika kita kembali, kita harus memberitahu klan kita bahwa orang ini telah memasuki lantai 8 sekarang, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan memasuki tahap pembentukan roh di masa depan. Potensinya tidak terbatas, dan kita tidak boleh memprovokasi dia. Zhen Ke serius saat ini, karena dia sangat akrab dengan situasi di menara. Yang Chen sudah sangat kuat, ditambah dengan sumber daya yang ada di lantai 8 menara, siapa yang berani menyangkal bahwa dia tidak akan memasuki tahap formasi roh di masa depan. Pada saat yang sama, Yang Chen telah memasuki lantai 8. Begitu memasuki lantai 8, Yang Chen merasakan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah drastis.
Aneh sekali. Yang Chen mengerutkan kening, rasanya panas di sini tiba-tiba meningkat banyak, dan ruang di sini terasa aneh entah bagaimana, apakah ini lantai 8? Yang Chen melihat ke bawah dan menemukan bahwa di bawah kakinya ada sebidang tanah berwarna kecoklatan. Tanah ini ditutupi rumput berbulu, dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi satu demi satu, dan ada bunga-bunga dan pohon-pohon di sekelilingnya, tampak tidak berbeda dari lantai lainnya. Namun, Yang Chen merasa ada yang aneh tentang hal itu, tetapi dia tidak dapat memastikan apa sebenarnya itu. Yang Chen tidak punya pilihan lain selain mencari-cari, ingin menemukan pintu masuk ke lantai 9 dan melihat keadaannya. Bagaimanapun, dia sudah datang sejauh ini, dan tidak ada gunanya kembali ke lantai 7 sekarang. Tak lama kemudian, Yang Chen membenamkan dirinya dalam pencarian yang cermat. Namun, setelah mencari di area yang luas, Yang Chen kembali merasa gelisah, karena ruang di lantai 8 terlalu besar, jauh lebih besar dari lantai sebelumnya. Dia menempuh perjalanan selama beberapa jam, dan deteksi jiwa ilahinya tampaknya masih belum lengkap. Setelah seharian mencari tanpa memperoleh hasil apapun, Yang Chen mulai tidak sabar, sehingga ia hanya bisa bertahan dan meneruskan pencarian di lantai 8 dengan segala kesabarannya. Hari demi hari, kalau sehari tidak berhasil, ya 2 hari lagi, kalau 2 hari tidak berhasil, ya 3 hari lagi. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Chen akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, tidak ada pintu masuk ke lantai 9 di seluruh lantai 8. Ya, dia telah mencari di seluruh lantai 8 dan tidak menemukan satupun pintu masuk. Hal ini membuat Yang Chen duduk di tempat yang sama, merasa geli sekaligus kesal, apakah ini semacam lelucon? Apa yang terjadi di dunia menara ini? Apakah tidak ada harta karun langka di lantai atas? Dia sangat tidak mau, jadi dia memutuskan menggunakan deteksi jiwa ilahinya untuk mencari sekali lagi. Tetapi saat ia hendak memulai pencarian baru, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Mengapa tanah ini terasa seperti bergerak? Yang Chen bertanya-tanya dengan heran. Dia menyentuhnya, merasakan bahwa tanahnya tidak hanya bergerak, tetapi juga terasa hangat. Jantung Yang Chen berdebar kencang saat tiba-tiba muncul sebuah kemungkinan. Ia meraih rumput di tanah dan menariknya dengan kuat. Dengan satu tarikan ini, Yang Chen membelalakan matanya dengan tak percaya. Meskipun memiliki kekuatan seni bela diri yang begitu kuat di tahap pembentukan roh setengah langkah, dia bahkan tidak bisa mencabut sehelai rumput pun. Hal ini membuat Yang Chen semakin yakin bahwa tebakannya benar. Dia melompat ke udara dengan desisan, membidik ke tanah, dan menghantamnya dengan pukulan. Wah! Sebuah lampu listrik menyala, dan Dewa Petir berubah menjadi pedang petir yang menusuk ke tanah. Tanpa goresan, seluruh daratan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Ini jelas tidak normal, karena setidaknya, tanah biasa tidak akan luput dari serangan Dewa Petirnya. Tingkatkan kekuatannya. Yang Chen terus-menerus mengubah Dewa Petir menjadi puluhan pedang Dewa Petir, menancapkannya ke tanah dengan suara mendesing. Setelah serangkaian tusukan keras, akhirnya ada hasilnya. Aduh! Suara bersin yang memekakkan telinga, seperti guntur di langit cerah, terdengar. Kemudian, seluruh bumi mulai bergerak. Yang Chen langsung melayang ke udara karena terkejut, tatapannya tertuju ke tanah di bawahnya. Ia menatap lurus ke sebidang tanah ini dan pupil matanya mengecil tajam. Seperti dugaanku, itu sama persis. Seru Yang Chen. Ya, seperti dugaannya, tanah di lantai 8 sebenarnya adalah makhluk besar. Makhluk besar ini adalah raksasa yang sesungguhnya, ia tampak berusaha keras untuk berdiri. Karena ukurannya, ia tampak agak sulit untuk melakukannya. Begitu ia berdiri sepenuhnya, Yang Chen bahkan tidak dapat melihat tingginya dengan sekali pandang. Bab 1493, Beruang Hitam Gunung Hitam Baru. Yang Chen menatap lurus ke makhluk raksasa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, menarik napas dalam-dalam dan menjadi sangat terpesona. Dia belum pernah melihat makhluk sebesar itu sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya. Sekalipun dia berusaha keras menyebarkan jiwanya, dia hanya dapat mengenali penampakan makhluk ini. Tepat saat melihat penampakan makhluk itu, Yang Chen merasa ngeri, seekor beruang hitam gunung hitam. Sesungguhnya, makhluk raksasa ini tak lain adalah beruang hitam gunung hitam yang sangat besar. Tidak diragukan lagi. Selain warna kulitnya yang agak berbeda, ciri-ciri lainnya persis seperti beruang hitam gunung hitam. Namun pada kenyataannya, warna kulit dan bulunya tidak penting, yang penting adalah ciri-ciri lainnya. Makhluk raksasa ini sepertinya mendengar kata-kata Yang Chen, bersin lagi, dan berkata dengan malas, "Oh, sudah berapa lama aku tertidur? Kau, anak kecil, benar-benar tahu ras apa yang aku miliki." Ketika percakapan itu berakhir, tubuh makhluk raksasa itu dengan cepat menyusut hingga ukurannya sebesar gunung, dan ia langsung terjatuh ke tanah. Saat duduk di tanah, beruang hitam raksasa ini menggaruk telinganya dan mengupil, penampilannya tampak agak lucu. Melihat perilaku beruang raksasa itu, Yang Chen tak kuasa menahan tawa dan tangisnya, dan kewaspadaannya sebelumnya berkurang drastis. Beruang hitam gunung hitam ini tidak menaruh dendam padanya, dan jika memang begitu, Yang Chen merasa bahwa dengan aura kuat makhluk itu, ia dapat dengan mudah menghancurkannya kapan saja. Sungguh, itu adalah perasaan yang menakutkan.
Ia merasa seperti semut yang tidak berarti di hadapan beruang, jurang yang tak terhindarkan memisahkan mereka. Perasaan ini bahkan melampaui apa yang ia alami saat menghadapi batu roh ilahi. Di masa mudaku, aku memiliki sedikit pemahaman tentang beruang hitam gunung hitam. Yang Chen berkata dengan hormat. Apakah kalian manusia tahu tentang kami, binatang purba yang paling primitif? Beruang raksasa ini, dengan suara menggelegar seperti guntur, bertanya sambil duduk dengan tenang. Ia jauh lebih tenang dan kalem dibandingkan dengan beruang tetua pertama dan beruang tetua kedua, mungkin karena usianya. Namun, Yang Chen ragu-ragu untuk memperkenalkan tetua beruang satu dan tetua beruang dua, tidak yakin dengan latar belakang beruang raksasa ini. Mendengar perkataan makhluk itu, Yang Chen juga terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab, "Senior, bukankah beruang hitam gunung hitam adalah binatang iblis? Bagaimana ia bisa berhubungan dengan binatang purba ini?" Binatang iblis. Aku mengerti sekarang. Beruang besar itu terkekeh, benar sekali, zaman sudah lama berubah sejak zaman dulu. Di zaman ini, cabangnya terlalu banyak. Senior, apa maksudmu? Yang Chen merasa bingung dan bingung. Beruang besar itu menyeringai, "Si kecil, tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Karena kau penasaran, akan kuceritakan padamu. Saat benua pertama kali lahir, itu adalah era yang sangat jauh, begitu jauhnya hingga aku bahkan tidak ingat kapan itu. Kali ini mungkin agak jauh. Saat itu, aku hanyalah seekor binatang yang tidak berarti. Bukan hanya aku, semua spesies secara kolektif disebut binatang, atau seperti yang kusebut, binatang purba." Yang Chen mendengarkan dan mengangguk, "Terima kasih, senior, atas bimbinganmu." Lalu, setelah itu, binatang purba mulai bertarung dan saling memakan korban, dan mereka mulai terbagi menjadi ras-ras yang terpisah. Pembagian ras ini hanyalah permulaan, kuncinya adalah evolusi selanjutnya. Yang Chen dapat merasakan berlalunya waktu pada beruang besar itu. Aura waktu inilah yang membuat beruang itu tampak jauh lebih cerdas daripada saudara beruang hitam gunung hitam. "Evolusi, apa maksudmu?" tanya Yang Chen. Beruang besar itu menjawab, "Baiklah, bagaimana ia menjelaskannya, semua ras di era ini, seperti binatang iblis yang kau sebutkan sebelumnya dan ras manusiamu saat ini, sebenarnya berevolusi dari bentuk binatang purba. Oh, dan juga 4 klan laut di sini, serta berbagai kelompok lainnya, sebenarnya, mereka semua adalah binatang purba, hanya berevolusi menjadi bentuk yang berbeda." Hehe, pupil mata Yang Chen mengecil, tidak menyangka bahwa ada periode sejarah seperti itu di dunia ini. Lebih jauh lagi, itu tampak jauh lebih jauh daripada sejarah yang telah dipelajarinya di antara ras manusia. Buku-buku kuno dalam catatan mereka tidak menyebutkan hal ini, dan mereka sama sekali tidak memahaminya. Oh iya, aku lupa memberitahumu, ada beberapa binatang purba yang tidak berhasil berevolusi. Binatang purba lainnya menyebutnya binatang buas. Kata beruang besar itu dengan ramah. "Binatang buas, junior memiliki sedikit pemahaman tentang mereka," jawab Yang Chen. "Tahukah kamu perbedaan spesifik antara binatang buas dan binatang purba?" tanya beruang besar itu. "Saya tahu sedikit, tapi tidak banyak," jawab Yang Chen dengan rendah hati. "Mampu mengenali itu menunjukkan kerendahan hatimu. Perbedaan utama antara binatang buas dan binatang purba adalah bahwa binatang buas tidak dapat mengolah ki, dan kecerdasan mereka biasanya tidak terlalu tinggi. Mereka terutama mengolah tubuh mereka, dan binatang buas ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan kebugaran fisik yang luar biasa. Ngomong-ngomong, klan beruang hitam gunung hitam kita juga merupakan salah satu jenis binatang buas," kata beruang besar itu sambil terkekeh meremehkan diri sendiri. Yang Chen terkejut mendengar kata-kata beruang itu, sejenak tercengang. Tampaknya beruang hitam gunung hitam benar-benar seperti itu. Meskipun tetua beruang 1 dan 2 telah mengolah ki iblis, bakat mereka sangat buruk. Bahkan setelah mencapai alam bela diri bumi, mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasar dalam pertempuran. Mereka tidak tahu apa-apa tentang teknik ki iblis, dan mereka juga tidak pernah mempedulikannya. Tentu saja, meskipun hatinya bingung dan terkejut, ekspresi luarnya tetap tidak berubah. Melihat beruang hitam gunung hitam muncul dengan cara ini, dia meyakinkannya, senior tidak perlu terlalu memperhatikan masalah ras. Menurut kata-kata senior, kita semua seharusnya adalah binatang purba, jadi tidak ada alasan untuk secara khusus menyebutkan binatang buas. Selain itu, saya tidak merasa senior itu ganas sama sekali. Hehe, nak, aku suka mendengarnya. Makhluk-makhluk itu selalu memanggil kita binatang buas, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dulunya juga binatang buas. Naga sejati, burung phoenix langit, kilin, dan kunpeng. Kita semua binatang purba, jadi mengapa kita harus membuat perbedaan yang begitu jelas? Beruang besar itu tertawa gembira. Yang Chen tidak bisa menahan rasa malu. Meskipun otak beruang raksasa itu lebih gesit daripada saudara beruang hitam gunung hitam, namun tampaknya masih ada yang kurang. Bagian yang kurang mungkin adalah spiritualitas. Beruang besar itu masih sedikit kurang spiritualitasnya.
Mengenai naga sejati dan burung phoenix langit, Qilin dan Kunpeng yang disebutkan beruang itu, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran, "Senior, Anda menyebutkan naga sejati dan burung phoenix langit. Dalam pemahaman saya, mereka dianggap sebagai binatang iblis, dan mereka adalah eksistensi teratas dalam peringkat kekuatan pertempuran iblis. Ini termasuk klan beruang hitam Gunung Hitam. Apa jenis kentut anjing itu? Itu hanya omong kosong yang dibuat oleh binatang-binatang iblis itu. Aku, beruang tua, bersedia mengakuinya, hehe. Mengapa kau tidak bertanya kepada naga sejati dan burung phoenix langit apakah mereka bersedia mengakui bahwa mereka adalah binatang iblis? Apakah kau pernah melihat naga sejati atau burung phoenix langit di antara ras iblis? Aku yakin kau belum pernah. Beruang hitam Gunung Hitam mendengus. Dengan ini, Yang Chen hampir yakin. Tampaknya kata-kata pihak lain itu benar. Apakah itu klan empat laut saat ini, manusia, atau binatang iblis, mereka semua berevolusi dari binatang purba di masa lalu. Setelah memahami hal-hal ini, dia memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasinya. Kembali ke topik utama, Yang Chen bertanya dengan heran, "Lalu, senior, apa yang kamu lakukan di lantai 8 ini?" Junior telah masuk ke menara ini. Bab 1494, Rahasia Lantai ke-9. Mendengar kata-kata pihak lain, Yang Chen hampir yakin bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Tampaknya empat klan laut saat ini, manusia, dan binatang iblis semuanya berevolusi dari binatang purba saat itu. Setelah memahami hal-hal ini, dia memiliki gambaran yang lebih jelas dalam hatinya. Selanjutnya, Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, apa yang kamu lakukan di lantai 8? Junior telah maju melalui menara ini selama ini. Beruang besar menguap malas dan berkata, "Manusia, akulah penjaga lantai 8 menara ini. Sederhananya, jika kau ingin pergi ke lantai 9, hehe, terserah padaku." Ada lantai 9. Senyum Yang Chen pahit. "Apa, kamu tidak tahu tentang lantai 9? Big Bear menggaruk kepalanya. Yang Chen berkata tanpa daya, Junior hanya melihat-lihat di sekitar sini, dan dia tidak dapat menemukan pintu masuk ke lantai 9. Itu tidak mungkin, beruang besar hendak mengatakan itu tidak mungkin, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu, menggaruk kepalanya, dan mulai melihat sekeliling, kursi ini hampir lupa, aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur, dan pintunya diblokir dan disamarkan. Setelah berkata demikian, ia segera membungkuk dan meniup suatu titik, lalu menepuknya. Tak lama kemudian, sebuah pintu besar muncul. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menangis saat melihat ini. Pintu utama telah diblokir oleh tubuh besar beruang hitam Gunung Hitam saat ia tidur. Di mana dia bisa menemukannya? Sekarang beruang hitam Gunung Hitam telah berdiri dan mengecilkan tubuhnya, semuanya kembali normal. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, lalu bertanya, "Bagaimana dengan binatang buas penjaga lantai 9? Binatang penjaga yang ganas. Itu aku, bukankah aku baru saja mengatakannya?" Beruang hitam Gunung Hitam terkekeh. Pupil mata Yang Chen mengecil, dan dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Senior, kamu pasti bercanda. Apakah kamu ingin Junior bertarung denganmu? Kalau begitu Junior tidak akan naik ke lantai 9. Itu hanya lelucon bahwa kehadiran beruang hitam Gunung Hitam saja dapat menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Siapa yang tahu betapa sulit baginya untuk duduk dan berbicara dengan beruang hitam Gunung Hitam?" Beruang hitam Gunung Hitam ini sungguh lugas. Sambil menggaruk kepalanya, beruang hitam Gunung Hitam berkata, benar, Tuan menetapkan aturan bahwa hanya mereka yang berada di bawah tahap Spirit Plate yang dapat memasuki menara. Mereka yang berada di tahap Spirit Plate dapat ditampar sampai mati olehku. Tapi jangan khawatir, aku hanya mencoba menghentikanmu, bukan mencoba menyakitimu. Jika kau bahkan tidak bisa melewatiku, bagaimana kau bisa mendapatkan harta karun asli yang ditinggalkan Tuan saat itu? Bisakah senior memberitahu saya lebih banyak tentang harta karun ini? Yang Chen bertanya dengan bingung. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya dipenuhi dengan keheranan. Beruang hitam Gunung Hitam berbicara seolah-olah itu masalah sepele. Master Spirit Plate Stage, orang ini bisa menamparkan mereka sampai mati dan bahkan tidak peduli. Baiklah, begini saja, barang-barang yang benar-benar bagus sebenarnya ada di lantai 9, yang ditinggalkan oleh guru untuk generasi mendatang. Adapun beberapa lantai pertama, itu hanyalah ruang batinku. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak barang yang telah kuserap di masa lalu. Bagaimanapun, banyak guru yang meninggal di perutku, dan harta yang mereka tinggalkan tidak dicerna di perutku. Adalah hal yang wajar bagi keturunan untuk bisa mendapatkan beberapa harta dari perutku. Big Bear menjelaskan. Baru pada saat itulah Yang Chen menyadari sesuatu. Tak heran jika ruang dari lantai pertama hingga lantai 7 tidak terdapat kekuatan larangan apapun dan kaya akan harta karun, dan ceritanya disebarkan oleh 4 klan laut dengan sangat misterius. Big Bear sangat kuat, dan para master yang ia lawan tentu saja bukan orang biasa. Fakta bahwa beberapa harta karun muncul dan memungkinkan 4 klan laut untuk mendapatkan manfaat dan membudidayakan banyak orang tahap setengah dewa adalah hal yang wajar.
Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan mendasar antara lantai pertama dan ketujuh, yang semuanya hanyalah ruang dalam Black Mountain Black Bear. Jika mereka tidak memasuki lantai 8, penerima manfaat sebenarnya adalah mereka yang pertama memasuki menara. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa menyesal, tetapi dia segera melepaskannya. Harta karun yang sebenarnya pasti masih ada di lantai 9. Jika dia dapat memasuki lantai 9, harta karun yang diambil oleh orang lain di lantai sebelumnya akan menjadi kurang penting baginya. Dia tidak bisa menahan rasa geli. Dia tidak menyangka bahwa memasuki lantai 8 berarti dia telah keluar dari lantai 7 melalui mulut beruang hitam gunung hitam. Adapun harta karun di lantai, aku hampir lupa, aku belum bisa memberitahumu. Beruang besar teringat sesuatu dan segera menutup mulutnya, lalu melanjutkan, manusia, rasmu sangat pintar, tapi jangan coba-coba merenggutnya dariku. Meskipun aku telah menunggu seseorang untuk memasuki lantai 8 selama bertahun-tahun, aku tidak keberatan menunggu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun lagi untuk membantu tuanku menemukan orang yang cocok. Waktu tidak berarti bagiku. Melihat penampilan beruang hitam gunung hitam yang waspada, Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan tangis. Jika beruang hitam gunung hitam ini benar-benar pintar, pasti ada jalan pintas yang bisa diambil. Namun, beruang hitam gunung hitam benar-benar berpikiran tunggal, dan tidak ada jalan pintas yang bisa diambil, jadi satu-satunya cara adalah dengan memaksakan diri. Jadi, senior berarti bahwa hanya setelah junior berhasil lulus, dia bisa tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kata Yang Chen, ya, benar, kau harus melewatiku sebelum aku bisa memberitahumu apa yang aku ketahui. Tentu saja, jangan terlalu cepat senang. Aku hanya ujian pertama. Apakah kau bisa lulus ujian master atau tidak, kau tetap harus memasuki lantai 9. Kata Big Bear dengan metodis. Yang Chen tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan, dan sekarang dia ikut campur. Dia harus mencari tahu semua rahasia menara ini untuk memahami asal-usul beruang hitam gunung hitam ini. Selanjutnya, ia harus mengatur agar tetua beruang 1 dan tetua beruang 2 bertemu dengan beruang hitam gunung hitam ini. Sekalipun mereka berasal dari klan yang sama dan dekat satu sama lain, demi keselamatan kedua bersaudara itu, ia harus berhati-hati. Untuk mempelajari semua rahasianya sekarang, dia harus lulus ujian Big Bear. Tentu saja, Yang Chen tidak membuang waktu lagi dan berkata langsung, senior, junior ingin lulus. Ayolah, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, beruang hitam gunung hitam menyeringai. Yang Chen sangat fokus dan teliti. Dia menduga bahwa tidak akan mudah untuk lulus ujian, jadi dia langsung mundur dan menggunakan teknik gerakan petir untuk membidik pintu masuk ke lantai ke-9. Dalam sekejap, Yang Chen menghilang dari tempatnya. Tepat saat dia mendekati pintu masuk lantai 9, sebuah tangan besar dan halus muncul tidak jauh di depan pintu, tidak sepenuhnya menghalanginya, tetapi menyegelnya dengan erat. Melihat ini, Yang Chen sedikit tercengang. Beruang hitam gunung hitam mungkin tidak terlalu pintar, tetapi hanya dengan meletakkan tangan di sana, itu sudah cukup untuk membuat siapapun tidak mungkin bisa melewatinya. Jika dia bergerak, tangannya pasti akan bergerak juga. Kalau dia tidak bergerak dan mencoba cara lain, tidak mungkin bisa menjabat tangan besar itu. Apa yang harus aku lakukan? Yang Chen merasakan sensasi geli di kulit kepalanya, tatapannya terkunci, dan alisnya berkerut. Bab 1495, Kontes Menatap. Beruang hitam gunung hitam merasakan kesedihan di wajah Yang Chen dan berbicara dengan ramah, manusia kecil, aku menyukaimu. Kamu adalah orang pertama yang mencapai lantai 8 dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa kamu sangat luar biasa. Namun, keunggulan saja tidak cukup, kamu harus sangat luar biasa untuk lulus. Jika kamu bahkan tidak bisa lulus ujianku, lantai 9 tidak akan berarti untukmu. Mendengar ini, hati Yang Chen menjadi tenang. Memang, apa yang dikatakan beruang hitam gunung hitam itu masuk akal. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini, bagaimana dia bisa lulus ujian tingkat 9 yang lebih sulit? Dengan mengingat hal ini, Yang Chen bertanya langsung, senior, selama aku bisa melewatimu, tidak peduli cara apa yang aku gunakan, itu tidak masalah, kan? Tentu saja, saat ini, kamu bisa menggunakan apa yang paling baik dilakukan manusia, yaitu kebijaksanaan. Beruang hitam gunung hitam menyeringai, menunjukkan sedikit rasa iri dalam nadanya. Kebijaksanaan adalah apa yang paling kurang. Yang Chen tampak fokus dan mencoba bergerak lagi. Namun, jika dia bergerak, telapak tangan beruang hitam gunung hitam akan mengikutinya dari dekat dan membesar, menghalangi jalan menuju pintu sepenuhnya, membuatnya mustahil untuk dilewati. Hal ini membuat Yang Chen tidak mau menerima kekalahan. Ia memutuskan untuk memaksakan diri. Namun, saat ia tiba di depan telapak tangan beruang hitam gunung hitam, beruang itu mengayunkan telapak tangannya, tidak melukainya tetapi langsung menamparnya sejauh puluhan kaki. Yang Chen menggertakkan giginya namun tetap tidak menyerah, dan memanggil raksasa petir. Namun hasilnya tetap sama. Di bawah tangan besar beruang hitam gunung hitam, bahkan tanpa menggunakan banyak kekuatan atau melukainya, beruang itu tetap menamparkan Yang Chen dan raksasa petir sejauh puluhan kaki.
Cara Yang Chen tidak sesederhana itu. Yang Chen sangat khawatir, tidak mampu memaksakan diri dan tidak mampu memanfaatkan kelemahan apapun. Ini tampak kebal. Tak lama kemudian, ia pun berpikir keras, memikirkan cara apa yang bisa digunakannya untuk melewati pertahanan beruang hitam Gunung Hitam. Tidak ada batasan. Pada saat ini, dia bisa menggunakan cara apa saja. Dan selalu ada lebih dari satu cara. Menyadari hal ini, suasana hati Yang Chen membaik. Jika dia bisa menggunakan cara apapun, maka segalanya menjadi lebih sederhana. Yang Chen menepuk kepalanya dan tertawa diam-diam, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Aku hanya perlu melewatinya, tidak perlu bergumul dengan beruang hitam senior Gunung Hitam. Jika kita benar-benar bergumul, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawannya bahkan jika aku bergumul seumur hidup. Tujuan utamaku hanyalah pintu itu. Begitu pikiran ini muncul, Yang Chen langsung menggunakan metode gerakan seketika dan menghilang dari tempat asalnya. Arah yang ditujunya adalah ke arah gerbang utama. Dengan menggunakan gerakan instan, ia langsung melewati tangan besar beruang hitam Gunung Hitam dan tiba di depan pintu. Namun ketika Yang Chen mengira ia dapat lewat dengan mudah, tiba-tiba, beruang hitam Gunung Hitam mengembuskan napas pelan. Begitu napas ini dihembuskan, dalam sekejap berubah menjadi angin kencang. Angin itu tidak cukup kuat untuk melukai Yang Chen, tetapi memaksanya mundur karena kekuatan angin mendorong Yang Chen menjauh. Yang Chen benar-benar tenggelam dalam keterkejutan. Napas lembut beruang hitam Gunung Hitam sudah begitu kuat. Kini dia melangkah mundur dan langsung bersenggolan dengan tangan beruang hitam Gunung Hitam. Beruang hitam Gunung Hitam tidak ragu-ragu dan langsung membalikkan tangannya, tampak seperti hendak menekan Yang Chen. Pada saat ini, menggunakan gerakan instan sudah terlambat. Yang Chen tahu betul, jika dia ditangkap langsung oleh beruang hitam Gunung Hitam, kegagalannya bisa diumumkan, dan siapa tahu jika beruang hitam Gunung Hitam akan memberinya kesempatan kedua. Dia tidak bisa menyerahkan hal ini kepada orang lain untuk dikendalikan. Yang Chen langsung mengeluarkan jimat perjalanan instan 1000 mil dan menggunakannya, menghilang dari tempat itu dalam sekejap, melangkah ke tepi pintu. Aku berhasil. Wajah Yang Chen berseri-seri karena kegembiraan. Beruang hitam Gunung Hitam juga terkekeh, selamat, penantang. Itu karena senior menunjukkan belas kasihan, kalau tidak, aku tidak akan punya harapan untuk lulus ujian ini, kata Yang Chen serius. Si kecil, aku benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu telah menemukan cara yang tepat untuk menerobos. Namun, jangan terlalu cepat merayakannya. Meskipun aku menjaga pintu masuk ke lantai 9, tingkat kesulitan untuk lulus ujianku tidaklah tinggi. Tingkat kesulitan yang sebenarnya masih jauh tertinggal. Beruang hitam Gunung Hitam berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Chen mengangguk dengan berat. Apa yang dikatakan beruang hitam Gunung Hitam itu benar. Sebenarnya, memasuki lantai 9 melalui lantai 8 tidaklah sulit jika seseorang menemukan jalan yang benar. Dia menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di lantai 9. Karena penasaran, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior, bisakah Anda memberitahu saya sekarang apa yang ada di dalam lantai 9? Si kecil, karena kamu sudah sampai sejauh ini, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Seluruh lantai 9 adalah istana Dao yang didirikan oleh kepala keluargaku, Taois Jingming, sebelum dia meninggal. Di dalam istana Dao, ada Dao yang didirikan oleh kepala keluargaku dan warisan. Total ada 5 istana warisan, masing-masing mewakili warisan. Di setiap istana, ada pelindung yang menakutkan. Kamu harus mengalahkan mereka untuk mendapatkan warisan. Beruang hitam Gunung Hitam menjelaskan. Yang Chen tertegun dan bertanya-tanya tentang apa yang dikatakan beruang hitam Gunung Hitam, Taois Jingming, kekuatan luar biasa macam apa dia. Perlu diingat bahwa di matanya, beruang besar ini sudah dianggap cukup menakutkan. Dewa macam apa yang akan menjadi Taois Jingming? Tidak mampu memahami, Yang Chen merasa dirinya hanyalah seekor semut yang tidak berarti di hadapan semua hal ini. Beruang hitam Gunung Hitam menggelengkan kepalanya, Guru Mingjin keluargaku dikenal sebagai Raja 10.000 binatang buas. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk menceritakannya kepadamu. Namun, guru keluargaku dapat mengendalikan banyak sekali binatang buas, seperti yang telah kau lihat. Dari lantai pertama hingga lantai ke-8, setiap lantai memiliki banyak pelindung binatang buas, yang sebenarnya dikendalikan oleh guru keluargaku. Anak kecil, dengan levelmu saat ini, kau tidak dapat memahami keberadaan semacam itu. Aku menyarankanmu untuk tidak mengetahuinya terlalu cepat, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Yang Chen mengangguk. Karena beruang hitam Gunung Hitam berkata demikian, tentu saja dia tidak keberatan. Sekarang, beruang hitam Gunung Hitam berkata langsung, si kecil, mengapa kamu tidak memasuki lantai 9 sekarang? Junior punya permintaan. Pada titik ini, Yang Chen merasa tidak perlu menyembunyikan apapun dari beruang hitam Gunung Hitam. Oh, apa itu? Beruang hitam Gunung Hitam sangat penasaran. Yang Chen berkata dengan suara keras, tetua beruang 1, tetua beruang 2, keluar sekarang. Saat percakapan itu berakhir, kedua beruang raksasa itu muncul dari sungai 8 ujung yang mengalir dan muncul di hadapan beruang hitam Gunung Hitam.
Dua beruang konyol itu berdiri bersama beruang hitam gunung hitam kuno, saling memandang. Untuk beberapa saat, ketiganya tercengang. BR Elder One dan BR Elder Two tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar Eight Extremes River Space. Mereka hanya makan dan tidur, hampir tidak melakukan apapun. Adapun beruang hitam gunung hitam kuno, ia tidak terlalu cerdas, dan ia jelas butuh waktu untuk memproses apa yang terjadi di depannya. Ia pun kaget.